Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, kali ini kita akan belajar tentang sistem koordinat kartesius. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menentukan kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, menentukan kedudukan titik terhadap titik asal 0,0, menentukan kedudukan titik terhadap titik tertentu A, B, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik terhadap titik asal 0,0, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan posisi titik terhadap titik A, B. Kedudukan sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, perhatikan gambar berikut ini. Di sini, inilah yang disebut dengan diagram kartesius. Diagram kartesius terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu X yang mendatar atau horizontal dan sumbu Y yang vertikal atau menurun. Untuk titik pusatnya, ini adalah titik 0,0. Untuk sumbu X, sebelah kanan ini bernilai negatif 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk sumbu X negatif itu ke kiri, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Ke kanan positif, ke kiri negatif. Sedangkan untuk sumbu Y, ke atas bernilai positif dan ke bawah bernilai negatif. Tentu kalian pernah mengenalnya ketika kalian masih SD. Nah, sekarang perhatikan. Diagram kartesius memiliki 4 daerah. Kita sebut dengan kuadran, yaitu kuadran 1 di sebelah sini, kuadran 2 di sebelah sini, kuadran 3 di sebelah sini, dan kuadran 4 di sebelah sini. Sekarang kita lihat titik A. Titik A berada pada sumbu Y ke kanan 2 kali dan sumbu Y ke atas 3 kali. Saya ulangi lagi, titik A berada di sumbu X ke kanan 2 kali, 1, 2, dan sumbu Y ke atas 3 kali, 1, 2, 3. Disinilah terletak nilai titik A. Disebut 2,3. 2 itu menunjukkan koordinat X dan 3 menunjukkan koordinat Y. Jadi penulisannya itu untuk yang depan itu adalah sumbu X dan yang belakang adalah sumbu Y. Oke? Selanjutnya, sekarang bagaimana dengan titik B, C, dan D? Untuk titik B, kita lihat dia berapa? Terletak di sumbu X ke kanan 3 kali dan sumbu Y ke bawah 3 kali. Jadi, B koordinatnya adalah 3, negatif 3. Ya, jadi 3 sumbu X ke kanan dan negatif 3 sumbu Y ke bawah. Bagaimana dengan titik C? Coba kalian perhatikan. Dia berada di 5 ke kiri dan 4 ke bawah. Jadi apabila kita tuliskan dalam koordinat, hasilnya negatif 5, negatif 4. Kemudian bagaimana dengan titik D? Titik D itu ke kiri 5 dan ke atas 2. Sehingga apabila kita tuliskan pada koordinat adalah negatif 5,2. Ingat baik-baik, yang depan adalah menunjukkan koordinat X dan yang belakang menunjukkan koordinat Y.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa koordinat titik A, B itu adalah jaraknya B satuan di atas sumbu X dan jaraknya A satuan di kanan sumbu Y. Kuadran 1. Untuk Q adalah negatif A, B, jaraknya B satuan di atas sumbu X, jaraknya A satuan di kiri sumbu Y karena negatif. Dia berada di kuadran 2. Untuk R, itu jaraknya B satuan di bawah sumbu X dan A satuan di kiri sumbu Y. Jadi keduanya bernilai negatif. Itu di kuadran 3. Dan yang S, A, negatif B, jaraknya B satuan di bawah sumbu X dan A satuan di kanan sumbu Y, yaitu di kuadran 4. Sekarang coba lihat kembali ke gambar. Di antara titik-titik berikut ini, adakah titik yang jaraknya sama dengan titik yang lain terhadap sumbu X? Kita lihat. Ya, titik A dan titik B. Titik A dan titik B memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X, yaitu 3 satuan. 1, 2, 3. Titik B juga iya. 1, 2, 3. Hanya yang membedakan titik A itu di atas, kalau titik B itu di bawah sumbu X. Lalu, adakah titik yang jaraknya sama terhadap sumbu Y? Ya, adalah C dan D. C dan D memiliki jarak yang sama terhadap sumbu Y, yaitu 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, dan C juga iya. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itulah jarak dari titik-titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Saya harap kalian sudah mengerti sampai di sini. Silakan dicatat hal-hal yang penting. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.